Semuanya, perkenalkan nama saya Clarencia dari Universitas Cyber Asia, PJJ Komunikasi kelas KM 503. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan UAS saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Digital KBTK Bahagia dalam meningkatkan brand awareness untuk mata kuliah Strategi Komunikasi Digital Pendahuluan Latar Belakang. Semakin hari semakin banyak dibangun sekolah-sekolah di setiap daerahnya, baik negeri maupun swasta. Maka dari itu, daya persaingan pun semakin tinggi dan ketat. Setiap sekolah akan bersaing untuk mendapatkan muridnya, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, untuk dapat dikenal oleh banyak orang, dan untuk menunjukkan prestasinya. Setiap sekolah menggunakan strateginya sendiri untuk mencapai keunggulannya. Sama halnya dengan KBTK Bahagia, menggunakan strategi komunikasi pemasaran digital agar dapat dikenal oleh banyak orang. Melalui media sosial yang saat ini digunakan oleh banyak orang dan disukai semua orang, KBTK Bahagia berharap media sosial bisa menarik perhatian banyak orang. Namun, tak dipungkiri adanya masalah yang ada seperti dalam pengelolaan pemasaran belum tepat dikarenakan belum dibentuknya tim khusus untuk pemasaran. Para guru masih merangkap untuk membantu dalam hal pemasaran. Lalu, ada juga yang keterbatasan dana sehingga tidak terlalu efektif dalam melakukan pemasaran. Analisis situasi KBTK Bahagia. KBTK Bahagia merupakan sekolah kedua dengan jumlah murid terbanyak di Pangkal Pinang Bangka. KBTK Bahagia berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Grimaya. Berikut analisis situasi KBTK Bahagia. 1. KBTK Bahagia memiliki 3 tingkatan, yaitu KB atau Playgroup, TK1 atau TKA, dan TK2 atau TKB. 2. Memiliki 2 shift, yaitu pagi dan siang. Pagi dimulai jam 7.30 sampai jam 10.30, lalu dilanjutkan dengan shift kedua di siang hari jam 11 sampai jam 2 siang. 3. Untuk KB atau Playgroup memiliki 2 kelas, 1 kelas di pagi hari dan 1 kelas lagi di siang hari. 4. Untuk TK1 atau TKA memiliki 3 kelas, 2 kelas di pagi hari dan 1 kelas lagi di siang hari. 5. Untuk TK2 atau TKB memiliki 3 kelas, 2 kelas di pagi hari dan 1 kelas lagi di siang hari. 6. KBTK Bahagia memiliki jumlah siswa sebanyak 132 siswa. 7. KBTK Bahagia memiliki jumlah tenaga pendidik sebanyak 12 orang. Berikut visi dan misi KBTK Bahagia. Untuk visinya, terwujudnya keindahan kodrati manusia. Untuk misi, 1. Meyakini harkat hidup manusia adalah tak ternilai. 2. Menjunjung kemuliaan hidup semua makhluk. 3. Mengasihi alam semesta. 4. Mewujudkan dunia satu keluarga. Berikut ini merupakan logo dari Sekolah KBTK Bahagia. Perencanaan sumber komunikasi. Perencanaan komunikasi sangat penting sebelum melaksanakan strategi komunikasi. Perencanaan komunikasi dilakukan untuk mengatasi rintangan yang ada, agar dapat mencapai
efektivitas komunikasi. Jadi, apa itu perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategi komunikasi marketing digital KBTK Bahagia dalam meningkatkan brand awareness adalah melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan YouTube. Sering mengupload video maupun foto, edukasi pendidikan, aktivitas anak-anak selama di sekolah, seperti gerak lagu, belajar, makan, bersama, membaca buku bersama di pojok baca, membuat kreativitas, bermain di playground, dan bermain di dalam kelas. Selain itu, KBTK Bahagia juga menggunakan analisis SWOT atau SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Identifikasi khalayak. Target dari strategi komunikasi pemasaran digital KBTK Bahagia dalam meningkatkan brand awareness adalah seluruh masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak usia 3-6 tahun. Tidak hanya fokus pada orang tua saja, tapi KBTK Bahagia ingin dikenal oleh semua orang. Karena ini juga bermanfaat untuk KBTK Bahagia, seperti mereka bisa mengajak, memberitahukan, merekomendasikan kepada teman, saudara, atau kenalan mereka untuk mendaftarkan putra-putri mereka di KBTK Bahagia. Pesan strategi komunikasi KBTK Bahagia. KBTK Bahagia menggunakan konsep universal, kekeluargaan, adil, jujur, dan konsisten dalam melakukan strategi komunikasinya. Selain itu, KBTK Bahagia juga menganggap orang tua atau wali siswa itu sangatlah penting. KBTK Bahagia mempunyai pandangan bahwa semua orang adalah keluarga, sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk semua orang, tidak pernah membedakan status sosial, status keluarga, agama, dan lainnya. Pemilihan media strategi komunikasi. Media strategi komunikasi yang dilakukan KBTK Bahagia adalah menggunakan periklanan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan YouTube, bertujuan agar bisa menyampaikan informasi seputar sekolah dan memperkenalkan sekolah ke masyarakat. Selain itu, KBTK Bahagia juga menggunakan sales promotion, seperti memberikan diskon besar untuk 100 orang tua tercepat yang mendaftarkan anaknya di KBTK Bahagia, dan juga ada potongan untuk yang sudah punya saudara kandung yang bersekolah di sini. Hambatan komunikasi. Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui muncullah berbagai hambatan untuk melakukan strategi komunikasi pemasaran digital KBTK Bahagia dalam meningkatkan brand awareness, seperti 1. Persaingan antar sekolah yang semakin ketat. 2. Belum adanya tim khusus untuk pemasaran. 3. Dana untuk melakukan pemasaran masih terbatas. 4. Belum efektifnya konten-konten untuk pemasaran. Analisis SWOT atau SWOT. S. Strength atau kekuatan. 1. Bersifat universal. KBTK Bahagia bersifat universal dan tidak terikat dengan agama. Jadi semua anak, baik itu agama Islam,
Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, maupun Buddha bisa bersekolah di sini. Pembelajaran agama yang diberikan lebih bersifat umum dan lebih mengutamakan budi pekerti. Doa yang dipanjatkan sebelum, sesudah belajar, maupun doa makan juga bersifat umum. 2. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Mandarin. KBTK Bahagia memiliki bahasa pengantar, yaitu bahasa Mandarin. Ini menjadi daya tarik sendiri untuk KBTK Bahagia, karena bahasa Mandarin merupakan bahasa yang juga banyak digunakan selain bahasa Inggris. Tentunya orang tua semakin tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sini. 3. Sudah banyak mendapatkan kepercayaan. KBTK Bahagia sudah dikenal dengan sekolah yang baik. Sudah banyak mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Terbukti dari para orang tua yang menyekolahkan adiknya di sini setelah menyekolahkan kakaknya. Selain itu, mereka juga merekomendasikan KBTK Bahagia kepada saudara, kerabat, teman, dan lainnya. Orang tua juga memiliki loyalitas tinggi terhadap sekolah. Weakness atau kelemahan. 1. Belum terbentuknya tim pemasaran. KBTK Bahagia belum memiliki tim khusus atau karyawan khusus di bidang marketing atau pemasaran, sehingga pendidik di sini harus merangkap menjadi editor untuk melakukan pemasaran. 2. Dana untuk melakukan promosi masih rendah. KBTK Bahagia masih dalam proses tahap pembangunan gedung sekolah. Saat ini baru 3 lantai yang terbangun dari 5 lantai, sehingga KBTK Bahagia masih perlu membagi dana yang ada. Karena itu, minimnya dana membuat KBTK Bahagia hanya bisa mengandalkan media sosial untuk promosi. Tidak seperti sekolah lainnya yang mempunyai dana lebih sehingga bisa melakukan promosi besar-besaran, seperti mencetak banyak spanduk untuk ditempelkan di jalan raya, mencetak stiker untuk ditempelkan di mobil, di motor atau kendaraan para orang tua, maupun menggunakan LCD iklan di jalan raya. Opportunist atau peluang. KBTK Bahagia berpeluang besar untuk mengembangkan potensi dan minat anak usia dini. KBTK Bahagia berpeluang untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berprestasi. Adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga lainnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. KBTK Bahagia juga bergabung dalam gugus sekolah, membuat adanya relasi guru antar sekolah, dan sering mengadakan kerjasama, baik itu rapat, kegiatan, acara, dan yang lainnya. Threats atau ancaman. 1. Banyak sekolah yang baik dan unggul. Selain KBTK Bahagia, banyak kompetitor atau sekolah lain yang baik dan unggul, juga di Pangkal Pinang, Bangka. Ini yang membuat KBTK Bahagia harus bisa menonjolkan diri di tengah-tengah banyaknya sekolah yang baik dan unggul ini. KBTK Bahagia harus bekerja keras menampilkan prestasi, keunggulan, serta melakukan promosi agar bisa menjadi sekolah yang dikenal banyak orang dan menjadi pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sini. 2. Regulasi pemerintah. KBTK Bahagia selalu mengikuti regulasi dari pemerintah, walaupun terkadang ada beberapa regulasi yang membuat sekolah menjadi imbasnya. Contoh, penetapan hari libur, kegiatan-kegiatan yang diadakan, dan yang lainnya. Ada beberapa orang tua yang terkadang tidak menyetujui regulasi atau aturan dari pemerintah
dan menyalahkan sekolah karena sekolah yang memberikan informasi, padahal sekolah hanya mengikuti regulasi atau peraturan yang ada saja. Evaluasi KB TK Bahagia. Dalam melakukan evaluasi, lebih kepada melihat indikator keberhasilan. KB TK Bahagia melihat jumlah pendaftar peserta didik baru meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebagai indikator keberhasilan. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat, terutama para orang tua atau wali siswa, terdampak oleh strategi komunikasi marketing digital yang dijalankan oleh pihak sekolah. Terbukti dengan meningkatnya jumlah peserta didik yang mendaftar dan kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di KB TK Bahagia ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.